Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam surat Ibrani pasal 9 ayat 15 sampai dengan ayat yang 24. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian pertama. Tema renungan kita adalah Yesus adalah pengantara kita kepada Allah. Sahabat renungan malam Shalom. Surat Ibrani adalah surat penggembalaan yang dikirimkan oleh salah seorang rasul kepada jemaat Kristen Yahudi di perantauan di luar kota Yerusalem. Penulis tidak menyebutkan dengan jelas nama dirinya, juga tidak menyebutkan nama kota di mana jemaat itu bertumbuh dan berkembang. Tetapi kita dapat memahami betapa pengaruh lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan kerohanian atau kekristenan warga jemaat. Pertumbuhan kekristenan jemaat begitu lamban. Meski mereka sudah lama dalam kekristenan, tetapi kemampuan mereka untuk menerima pengajaran kekristenan masih pada asas-asas dasar kekristenan itu, sehingga mereka belum mampu menjadi pengajar bagi orang yang baru percaya. Tekanan-tekanan dalam bentuk sikap kebencian dan penganiayaan dari penguasa atau dari orang kafir di lingkungan warga jemaat mengakibatkan ada di antara jemaat yang tidak kuat dan tergoda menyangkal imannya atau murtad dari kekristenan. Itu dapat kita baca dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-12. Ada juga di antara jemaat yang ingin kembali ke pengajaran Yahudi, mempedomani ketentuan Taurat sebagai jalan keselamatan. Ada yang sudah tidak mengikuti ibadah bersama. Mungkin ini karena rasa takut akan ancaman dari non-Kristen, atau juga karena pengaruh lingkungan yang mengalihkan perhatian mereka. Atas keadaan yang mencemaskan ini, sang rasul berupaya menasehati dan membimbing jemaat agar mereka bertekun dalam ibadah, bertekun mengimani Yesus Kristus. Jemaat juga dimotivasi agar saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 24. Sahabat renungan malam Shalom, jemaat perjanjian lama mengenal Harun dan anak-anaknya sebagai imam besar yang memimpin ibadah kepada Allah sejak di padang gurun. Setelah memasuki tanah Kanaan, keturunan-keturunan Harun meneruskan pelayanan keimaman itu, mempersembahkan anak domba sebagai korban penebusan dosa umat kepada Allah, untuk memperdamaikan umat kepada Allah. Imam Harun dan anak-anaknya sebagai pengantara umat kepada Allah. Sebagai pengantara, para imam itu menyampaikan pengampunan dosa dan berkat dari Allah bagi umat Tuhan. Tetapi Harun dan anak-anaknya diwajibkan
menyucikan diri mereka masing-masing terlebih dahulu dengan menyampaikan kurban penebusan dosa untuk memperdamaikan diri mereka kepada Allah. Karena mereka meski seorang imam, tetapi adalah manusia biasa yang berdosa. Setelah menyampaikan kurban penebusan dosa atas dosa mereka sendiri, barulah para imam itu, Harun dan anak-anaknya itu, layak menyampaikan kurban pengampunan dosa untuk memperdamaikan umat kepada Allah. Sahabat Renungan Malam Salom, Rasul penulis surat Ibrani menjelaskan dan menegaskan kepada jemaat bahwa Yesus Kristus adalah imam besar agung perjanjian baru. Keimaman Yesus adalah sempurna, lebih agung dan lebih mulia dibandingkan dengan keimaman Harun dan anak-anaknya. Karena Yesus menyelenggarakan penebusan dosa umat manusia bukan dengan mempersembahkan hewan anak domba, tetapi mempersembahkan dirinya sendiri ketika ia mati di kayu salib. Yesus menyucikan diri kita bukan dengan darah anak domba, melainkan dengan darahnya sendiri yang ditumpahkan di kayu salib saat penyalipannya. Yesus tidak lebih dahulu mempersembahkan kurban penebusan salah, sebab dirinya adalah pribadi yang tidak berdosa, yang kudus adanya. Jika Imam Harun dan anak-anaknya berulang kali menyelenggarakan mempersembahkan kurban penebusan dosa, tetapi pengorbanan Yesus adalah sekali untuk selama-lamanya, memperdamaikan umat manusia kepada Allah dalam segala zaman. Umat manusia hanya menerimanya dengan beriman, berpengharapan kepada Yesus, Sang Juru Selamat, pengantara kita kepada Allah. Yesus Kristus sebagai imam besar agung yang sempurna, juga sebagai pengantara kita yang satu-satunya yang memperdamaikan kita kepada Allah. Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka di dalam pengorbanannya kita dijadikan sebagai ciptaan baru, sebagai anak-anak yang dikasihi Allah, dan diperdamaikan menjadi ahli waris segala kasih karunia Allah. Sahabat Renungan Malam Salom, karena begitu besar dan mulia berkat-berkat yang dianugerahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus, maka kita harus membangun iman dan pengharapan kita yang teguh kepada Yesus. Kita juga harus membangun kecintaan kita bersekutu, beribadah kepada Tuhan penebus kita. Dan kita harus tekun menerima, menghayati, dan menaati firman dan perintah-perintah Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa berpedoman pada perintah Tuhan penebus kita. Janganlah hati dan pikiran kita teralih kepada berbagai daya tarik pengaruh roh-roh dunia yang menajiskan dan menyesatkan hidup umat manusia. Janganlah kita mengeraskan hati terhadap pengajaran firman Tuhan, tetapi kita harus senantiasa cinta dan taat kepada Tuhan penebus kita. Firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 20 mengatakan, "Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan." Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami bersyukur karena kami telah mendengar firman-Mu. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami. Firman-Mu itu yang menuntun kami di jalan kebenaran. Kami harus bertekun membangun iman dan pengharapan kami kepada Yesus Kristus, pengantara kami kepada Allah Bapa. Kami harus hidup berpedoman kepada firman dan perintah-perintah penebus kami. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, atau juga yang dirawat di rumah.
agar mereka beroleh kesembuhan dari sakit mereka. Dan hiburkanlah orang-orang yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan yang mereka alami dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi dan persiapkan kami untuk bekerja dengan tekun. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Amin.